Hai guys, kembali lagi bersama aku Nata di Cerita Nata. Cerita Nata kali ini aku mau membawakan informasi mengenai barang-barang apa aja sih yang kalian harus perhatikan kalau kalian memasuki negara Jerman. Nah, tapi sebelum aku mulai, lagi-lagi aku mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan dipencet tuh button subscribe-nya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Oke, langsung kita mulai. Sebenarnya di video kali ini tuh aku lebih mau sharing kayak tentang pengalaman aku, pengalaman teman-temanku, dan juga pengalaman orang-orang asing yang aku tonton videonya di YouTube. Jadi ya aku tuh banyak banget ngeriset atau nontonin video-video tentang kayak petugas-petugas yang ada di airport, dimana mereka tuh nyetopin orang secara random dan menemukan banyak barang-barang yang nggak boleh masuk Jerman. Dan aku sendiri juga kayak jadi tahu, dan menurut aku info ini bermanfaat sih, makanya mau aku sharing sama kalian. Ya udah, kita langsung mulai aja sih dari yang nomor 1. Nah, yang pertama itu, kalian tidak diperbolehkan untuk membawa uang lebih dari 10.000 euro dalam bentuk cash. Jadi kalau buat teman-teman yang baru pertama kali mau ke Jerman, terus kayak kalian bawa duit banyak, mendingan dipikir-pikir dulu deh. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kalian sampai diberhentikan dan ditanyakan uang ini asalnya dari mana, atau bahkan kayak kalian nggak bisa ngejawabnya gitu, nggak ada bukti-bukti khususnya, maka uang kalian tuh akan diambil sama petugasnya. Itu akan menjadi milik negara tanpa kalian dapat sepeser apapun. Jadi mendingan ya kalau misalnya emang bawa uang banyak, ditransfer aja kali ya. Kecuali kalau emang uang itu jelas berasal dari mana, atau misalkan kalian yang kerja gitu membawa uang masuk ke Jerman, kalian harus punya bukti-bukti uang itu berasalnya dari mana. Karena pemerintah Jerman kan juga takut gitu kalian bawa duit banyak masuk ke Jerman. Kalian itu siapa? Apakah kalian dealer kah? Wow. Oke, kita bahas ke nomor yang kedua. Di nomor yang kedua ini, sama seperti Indonesia, setiap negara tuh punya peraturan-peraturan khusus di mana satu orang atau seorang individu hanya diperbolehkan membawa masuk barang baru senilai kalau di Jerman 430 euro. Jadi kalau seandainya kalian dari Indonesia, aku tahu sih kalau di Indonesia kan ibaratnya kayak harganya jauh lebih murah kan dibandingkan di Jerman. Terus kalian beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, atau mungkin kalian beli barang-barang elektronik yang nggak ada di Jerman juga dan bawa masuk ke Jerman. Apalagi kan kalau barang elektronik tuh kadang suka ada packagingnya gitu kan. Seandainya kalian benar-benar bawa satu komplit kayak gitu dan kalian kena cek, kalian harus bisa menunjukkan buktinya kalau barang itu tidak melebihi dari 430 euro itu. Seperti itu guys. Jadi kalau di Indonesia, setahu aku juga mereka ada peraturan-peraturannya sendiri kan. Kalau satu orang tuh tidak boleh melebihi 200 dolar atau something seperti itu. Kalau enggak kalian harus membayar pajak. Seperti itu. Jerman juga sama, cuman bedanya nominalnya yang berbeda gitu. Terus yang ketiga yang mau aku bahas juga itu adalah rokok nih. Nah ini rokok tuh ya, aku yakin udah banyak banget orang yang tahu tentang ini. Tapi kadang ada aja orang yang bandel atau mereka mau mencoba keberuntungan mereka gitu. Apakah kalian bakal di stopin apa enggak? Nah sebenarnya untuk rokok sendiri kalian hanya diperbolehkan satu orangnya itu maksimal 200, ingat ya, 200 batang rokok. Jadi bukan, mereka nggak peduli packagingnya itu kalian dari Marlboro kah atau dari apa, dari merek-merek lain, mereka tuh nggak peduli. Cuma mereka memaksimalkan untuk satu orang dapat membawa 200 batang rokok. Yang aku tahu ya, kalau misalkan rokok Indonesia itu dibawa ke Jerman, kadang tuh ada yang dijualin gitu, satunya sekitar 5 euro atau 6 euro, yang which is itu harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan rokok yang ada di Jerman. Nah tapi kalau misalkan kalian bayangin, kalian lagi iseng gitu ya, kayak misalnya kalian mau bawa 400 batang rokok, dan seandainya kalian diberhentikan sama petugas dan diacak-acak kopernya, dan kalian ternyata ketahuan membawa lebih dari 200 batang rokok, maka kalian akan dikenakan denda dan juga kalian harus bayar pajak.
believe me, itu bakal lebih mahal dibandingkan dengan untung yang kalian bisa dapatkan. Seperti itu. Dan bahkan yang kayak aku nonton gitu videonya, mereka tuh bawanya sampai kayak banyak banget, bener-bener kayak banyak, diselipin lah di kopernya, diaur-aurin gitu. Dan ujung-ujungnya mereka tuh ngebayar bisa sampai 100-200 euro. Karena ya kalian seperti yang tadi aku bilang, kalian harus bayar pajak dan juga bayar dendanya. Apalagi kalau kalian memasuki jalur yang warna hijau, yang artinya nothing to declare, dan kalian keciduk bawah seperti itu, wah itu bakalan kayak lebih complicated lah. Ya pokoknya kalau bisa mah jangan nakal, kita ikutin aja aturan-aturan yang emang udah disiapin sama negara-negara masing-masing. Oke, terus kita lanjut nih guys ke yang peraturan selanjutnya. Peraturan selanjutnya itu kalian itu tidak diperbolehkan untuk membawa daging dalam bentuk apapun, mau yang mentah, mau yang mau yang kering, atau ya pokoknya udah kalian lipat-lipat gulung-gulung berapa kali gitu. Sebenarnya daging itu tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam negara Jerman. Seandainya kalian kepepet banget nih harus bawa daging spesifik yang tidak ada di Jerman gitu, kalian harus membawa juga kayak sertifikatnya gitu, sertifikat kalau daging ini tuh sehat dan jauh dari kuman atau virus-virus yang ada. Karena petugas-petugas yang ada ini mereka juga mendapat arahan gitu kalau daging-dagingan gitu itu akan membawa virus dari negara-negara luar Jerman. Makanya sebisa mungkin mereka mencegah hal ini supaya terjadi. Tapi lagi-lagi banyak juga orang yang bandel bawa daging banyak. Dulu gitu aku juga bawa gitu. Aku bawa daging ayam, malah daging ayam kuning buatan ipo aku enak banget. Jadi aku bawa ke Jerman gitu. Untungnya dulu nggak kena cek, dulu nggak pernah kena periksa. Aku pernah kena periksa sekali doang di Jerman, tapi selanjutnya selebihnya aku belum pernah sih kena cek gitu. Dan itu juga waktu itu pas lagi di Frankfurt. Terus selain daging, kalian tuh juga nggak boleh bawa keju dan susu. Seperti itu tuh nggak boleh bawa masuk. Lagi-lagi itu urusannya sama virus atau virus-virus yang ada, yang nempel di daging itu atau di susu itu, yang bakal bisa nyebarin penyakit itu atau membawa penyakit itu yang ada di makanan yang kalian bawa masuk ke dalam Jerman. Terus yang lucunya, di video yang aku pernah tonton, jadi kayak ada seorang bapak-bapak, dia tuh berasal dari Jepang, dan dia nggak terlalu bisa ngomong bahasa Jerman, dan dia tuh dia kena cek kontrol kan, buka koper gitu, terus ditanya ini apa gitu. Bahkan kayak dia tuh cuma bawa daging-dagingan tuh yang udah dikeringkan, yang udah di packaging gitu loh, yang kayak panjang ya, ibaratnya tuh semacam kayak dendeng gitu loh, kayak dendeng kan kering kan ya, pokoknya semacam gitu. Dan orangnya tuh sebenarnya kayak nggak tahu karena itu tulisannya semua dalam bahasa Jepang, tapi dengan polosnya bapak itu tuh bilang, oh ya, it's a flies itu apa ya, polosnya bilang, oh ya, it's meat, chicken kalau nggak it's pork. Tapi kayak ya itu nggak boleh gitu. Dengan gampangnya petugas itu kayak cuman memisahkan itu ke dalam kotak yang udah disediakan, dimana itu kotak itu akan langsung dibuang ke tong sampah khusus untuk makanan gitu. Dan bukan hanya makanan kalian dibuang saja, tapi kalian juga akan dikenakan denda sebesar, kalau nggak salah 55 euro ya. Tapi kalian bayangin aja, udah makanan kalian dibuang, bayar denda lagi gitu, kayak nggak ada untungnya juga kan. Tapi ya well, aku nggak bisa bilang apa-apa sih, karena dulu aku salah satu orang yang bawa daging gitu. Tapi kayak sekarang udah tahu, jadi kayak oh ya udah, next time untuk pulang ya nggak akan membawa makanan-makanan yang emang tidak boleh dibawa gitu. Cuman surprisingly yang aku tahu dari beberapa teman-teman di PPI Jerman juga gitu, ngebacain pengalamannya mereka gitu, bawa ikan asin ke Jerman itu boleh loh guys. Dan bahkan aku sampai cari juga sih apakah boleh apa tidak gitu, dan ternyata juga dari websitenya gitu mereka bilang untuk bawa ikan itu boleh, tapi tidak boleh melebihi 20 kilo. Wah gila, lagian bawa ikan asin 20 kilo nggak kebayang sih ya. Mungkin sebenarnya kita boleh bawa barang yang tidak ada di Jerman gitu. Sedangkan kalau misalkan barang-barang atau makanan-makanan itu udah dari Jerman, mereka tuh akan bertanya, kenapa kamu harus membawa makanan yang sudah ada di Jerman
gitu. Nah, ya seperti itulah, emang sedikit complicated ya, tapi menurut aku itu wajar sih, karena kan ini kita ngomong negara-negara yang berbeda gitu, karena nggak semuanya sama dengan Indonesia. Tapi sekarang di Indonesia juga petugasnya atau mereka tuh memiliki sebuah peraturan baru, di mana yang bisa aku bilang sekarang tuh lebih ketat dibandingkan dengan yang ya pemeriksaan yang zaman dulu mungkin, karena dulu aku nggak pernah kena cek gitu kan. Ya, well, ya intinya sih menurut aku lebih baik dan lebih aman kalian emang mengikuti semua peraturan yang emang udah disiapkan oleh negara-negara yang bakal kalian kunjungin. Jadi segitu dulu video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, dan kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk diklik tombol like-nya, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, terutama yang mau ke Jerman. Segitu dulu video kali ini, kita ketemu di video selanjutnya. Oke, dah.